Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Teknologi Informatika dan Komputer. Pada hari ini, 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 yang akan saya laksanakan di unit kerja saya SMK Negeri 2 Terbanggi Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Belajar, mari kita berdoa dengan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, sebelum masuk ke materi, akan Bapak presensi terlebih dahulu. Adi Wahyu, Agnes, Ani Herawati, Ani gak ada, Ani Satul, Arif Hidayatul. Baiklah, pada hari ini kalian akan melanjutkan materi sebelumnya. Materinya yaitu tentang penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa? Penggabungan gambar dan teks berbasis vektor. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Sebelum pembelajaran dimulai, semuanya menghadap ke sini terlebih dahulu. Nah, ya. Sudah? Handphonenya diletakkan di laci meja atau di tas. Nanti mengganggu kalau kalian fokus pada HP kalian masing-masing. Jadi HP-nya disimpan dulu. Nanti digunakan ketika kalian mencari referensi, ya. Nanti dipakai untuk mencari referensi dan mengerjakan evaluasi. Sebelum masuk ke materi, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan dan penggalian informasi, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari gambar dan teks berbasis bitmap dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan, kalian diharapkan mampu menentukan format gambar bitmap. Ya. Jadi kalian juga harus bisa menentukan format gambar bitmap itu apa saja. Kemudian yang selanjutnya, melalui pengamatan dan penggalian informasi, kalian diharapkan mampu menguraikan tools dan fitur aplikasi pengolah gambar bitmap. Yang keempat, melalui pengamatan dan praktikum, kalian nanti diharapkan mampu menggunakan tools dan fitur pada aplikasi pengolah gambar bitmap dengan terampil. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menerapkan penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Itu tujuan pembelajaran. Nah, adapun tahapan kegiatan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, hari ini Bapak akan menampilkan terlebih dahulu materi tentang penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Kemudian nanti setelah itu akan Bapak praktekkan secara sederhana terlebih dahulu seperti apa. Dan yang ketiga, kalian nanti mendownload LKPD di LMS di e-learning sekolah. LKPD ini kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, yang terakhir nanti presentasi. Itu tahapan kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, kira-kira ini gambar apa? Menurut kalian? Gambar? Ya, poster. Dari poster ini, ya, poster yang tampil di depan ini, kira-kira ada unsur apa saja di dalamnya itu?
Ada apa? Ada unsur apa aja? Gambar dan teks. Ada gambar dan Teks. teks. Nah, hari ini diharapkan kalian mampu membuat seperti ini. Desain poster, apa? Baik poster itu apa misalnya ini? Poster apa ini misalnya? Poster makanan ya, iklan makanan, terus apa lagi itu? Sebelah sana? Undangan. Undangan. Intinya desain yang kalian buat nanti itu terdapat unsur apa? Gambar dan unsur Teks. teks. Ini gambar Map. bitmap. Nah, ini yang minggu kemarin. Sebelumnya kalian membuat gambar apa? Vektor. Vektor. Sekarang sudah tahu kan ini vektor dan ini bitmap. Dari tampilannya udah beda. Kalau vektor seperti ini ya. Nah, ini bitmap. Kemudian materi hari ini yang pertama kalian diharapkan mampu memahami gambar dan teks berbasis bitmap. Jadi yang pertama pengertian dari gambar dan teks berbasis bitmap. Kemudian yang kedua langkah-langkah menggabungkan gambar dan teks berbasis bitmap. Jadi ada langkah-langkahnya. Kemudian belajar formatnya, format gambar bitmap. Dan yang terakhir langkah-langkah menggabungkan gambar dan teks berbasis bitmap pada aplikasi Photoshop. Kalau minggu kemarin aplikasi yang digunakan untuk menggabungkan gambar menggunakan apa? Menggunakan apa? Corel Draw. Corel Draw. Nah, untuk hari ini kita menggunakan Adobe Photoshop. Nah, ini yang pertama, memahami gambar dan teks berbasis bitmap. Apa yang dimaksud gambar dan teks berbasis bitmap? Nih, pengertian gambar bitmap dibaca salah satu siapa yang mau? Kelihatan nggak? Roy, baca Roy. Pengertian dari gambar bitmap apa? Pengertian gambar bitmap. Gambar berbasis bitmap adalah gambar yang terdiri dari titik-titik warna piksel yang tersusun menjadi sebuah gambar. Semakin banyak titik piksel, maka semakin tinggi kerapatan dan kualitas gambar bitmap. Nah, gambar bitmap ini gambar yang tersusun atas apa? Titik-titik piksel. Ya. Jadi dari titik-titik piksel itu tersusun sebuah gambar. Nah, gambar ini biasa diperoleh dari apa? Kamera. Dari kamera. Contohnya ini. Ini adalah hasil dari tangkapan kamera. Itu namanya gambar bitmap, foto dan lain sebagainya. Di sini disebutkan semakin banyak titik piksel maka semakin tinggi kerapatan dan kualitas gambar bitmap. Kalian tahu resolusi nggak? Tahu kan? Nah, jadi semakin tinggi resolusi foto itu maka hasil yang diperoleh akan semakin bagus gambarnya. Itu pengertian gambar bitmap. Contohnya kamera kalian. Contoh. Kamera kalian. Handphone yang kalian gunakan ya, handphone yang kalian gunakan itu sudah berapa kali kalian ganti HP? Hah? Dari pergantian HP yang kalian apa? Sudah ganti-ganti itu. Kira-kira hasil kameranya lebih bagus yang mana? Yang terbaru sekarang atau yang sebelumnya? Pasti yang sekarang. Dari hasil tangkapan kamera itu, fotonya itu, kira-kira ukuran filenya beda nggak? Beda. Antara gambar yang burik sama yang jernih. Pasti beda kan? Beda. Nah, ini gambar bitmap karena dia tersusun atas piksel, titik-titik. Nah, kemudian teks. Nah, teks, pengertian teks. Siapa yang mau baca? Agnes. Yang keras bacanya. Teks adalah objek gambar yang dapat dibaca untuk mengatasi komunikasi dengan tipografi sehingga pesan dapat dibaca secara jelas dan terstruktur. Nah, untuk teks ini sebenarnya tidak ada teks bitmap, teks vektor. Jadi teks ini sebagai pendukung saja. Ya, jadi
objek gambar yang dapat dibaca untuk mengatasi komunikasi. Karena apa? Gambar, ya, gambar poster misalnya, tidak ada teksnya sama sekali. Kira-kira itu bisa dikatakan poster tidak? Tidak kan? Kalian buat poster tentang iklan ayam geprek misalnya, cuma ayam gepreknya aja yang ditampilkan di poster itu. Kira-kira gimana? Kalian sebagai konsumen misalnya ngerti gak maksud dan tujuan ditempel gambar itu? Nah, enggak. Maka dari itu setiap desain itu umumnya menggunakan teks untuk memperjelas apa? Untuk mengatasi komunikasi. Itu fungsinya teks. Sampai ini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jelas. Dari ketiga aplikasi pengolah gambar bitmap ini bisa digunakan untuk mengolah gambar bitmap itu. Yang sudah kalian pelajari contohnya apa tadi? Adobe atau Photoshop. Nah, sekarang dalam gambar bitmap itu ada formatnya. Ya, format yang sering digunakan yaitu format ada JPEG atau JPEG atau JPG. Kemudian ada PNG dan ada TIFF. Coba dibaca format JPEG itu, Pak Sri. JPEG merupakan salah satu format gambar yang sering kita temui. Format JPEG atau JPG ini sering digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pada website ataupun pada media elektronik lainnya. PNG merupakan format gambar yang dapat mengeluarkan berbagai model warna. Jika dibandingkan dengan format JPEG, format file ini juga dapat membuat transparan pada gambar. TIFF merupakan format gambar yang sering digunakan untuk keperluan cetak karena format gambar ini mempunyai kualitas gambar yang bagus. Nah, jadi di sini Bapak tampilkan hanya 3 dari format gambar bitmap. Ada JPEG, PNG, dan TIFF. Cara melihat format gambar itu di mana? Tahu nggak kalian? Cara melihat di Corel. Di apa? Di folder. Terus apa? Perlu Bapak tampilkan cara melihatnya. Tahu nggak? Kalian tahu nggak? Kalau saya gambar ini formatnya JPG, ini PNG, tahu nggak? Nggak tahu? Ya, Bapak tampilkan bentar. Picture. Nah ini, di sini ada berbagai macam gambar. Jadi untuk melihat format gambar itu di sini misalnya. Gambar apa ini? Ini ya, gambar Adobe Photoshop. Formatnya apa di sini? Itu tahu, katanya nggak tahu. Terus ini ini apa ini formatnya? JPG. Nah, bisa? Bisa. Mana itu ya? Gak ada tadi. Nah ini apa formatnya? Ada Photoshop. Apa? Adobe Photoshop Image. Jadi apa ini formatnya? JPG. Jadi tahu ya? Tinggal kalian arahkan saja kursor ini ke foto yang akan kalian lihat formatnya apa. Atau gini, ini diklik, kemudian klik kanan, terus apa? Properties ada di sini. Klik kanan, terusnya ada properties. Nah ini ada properties ya. Klik properties. Nah di sini type of file JPG, ya, itu format gambar bitmap. Nah, selanjutnya menggabungkan gambar dan teks berbasis bitmap. Jadi ada triknya, caranya untuk menggabungkan gambar dan teks berbasis
bitmap. Nah, teknik ini tidak jauh berbeda ketika kalian menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Nah, yang pertama memperhatikan kontras warna antara teks dan gambar. Ya, jadi kalau teksnya hitam, warnanya hitam, kemudian backgroundnya kira-kira warnanya apa? Gambar yang akan digunakan misalnya warna apa? Gambarnya. Warna teksnya hitam. Kalau gambarnya warna apa ya? Jangan hitam juga. Harusnya warna yang cerah ya. Kemudian blur gambar background. Background bisa dibuat blur agar teksnya itu jelas dibaca. Kemudian memilih gambar yang menyediakan ruang dan teks. Memperhatikan banyaknya warna dalam gambar yang digunakan ya. Jadi warna itu nggak perlu bermacam-macam, disesuaikan ya. Kalau misalnya kalian temanya mau warna biru ya diusahakan warnanya kebiru-biruan semuanya. Biru sesuai dengan warna apa. Jangan ada yang biru, ada pink, oranye misalnya desain itu. Ya. Kemudian memanfaatkan warna di sekitar background. Dan yang terakhir memilih kedua elemen yang tepat. Jadi pilih yang pokoknya dalam menggabungkan gambar dan teks itu diusahakan disesuaikan maksudnya. Ya, kalian bisa menilai sendiri kira-kira gambar saya ini bisa dibaca, bisa dinikmati oleh orang lain atau tidak. Ya, kan ada gambar atau bisa kalian sendiri. Apalagi waktu baru-baru masuk kemarin di dasar desain grafis misalnya. Warna bendera aja masih salah kadang-kadang kan. Jadi disesuaikan antara gambar dan teks. Nah, sekarang kalian silahkan buat sebuah gambar ya. Kali ini ya langkah-langkah, Bapak akan buat langkah-langkahnya. Bapak demonstrasikan terlebih dahulu langkah-langkahnya. Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi apa tadi? Adobe Photoshop. Pertama. Ada yang mau ditanyakan tidak? Hah? Cukup. Silakan kalian download terlebih dahulu LKPD di di LMS. Silakan masuk ke LMS. Belum punya juga kan? Sudah kan di kelompok. Download dulu di LMS-nya. Bella, sebelum kalian mengerjakan LKPD ya, sudah di-download semua kan? Sudah. Bapak akan menjelaskan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Jadi LKPD ini kalian kerjakan secara berkelompok. Yang pertama, tujuan pembelajaran tadi sudah Bapak sampaikan ya. Alat dan bahan komputer, LKPD. Nah, LKPD ini silakan kalian download di LMS. Kemudian bahan ajarnya juga sudah ada di sana. Smartphone jika dibutuhkan. Kemudian alat tulis. Alat tulis. Dan yang paling penting adalah aplikasi Adobe Photoshop. Pastikan komputer yang kalian gunakan nanti sudah terinstall Adobe Photoshop. Ini teori singkat, bisa kalian baca sendiri ya. Nah, ini langkah kerjanya. Langkah kerjanya yang pertama, ini ada sebuah
pertanyaan di sini. Cahyo adalah seorang fotografer dan sekaligus pemilik percetakan. Ya, dengarkan. Pada suatu hari dia mendapatkan seorang pelanggan yang meminta dibuatkan kalender yang memuat foto keluarga. Ya, jadi ada seorang customer yang meminta dibuatkan satu kalender misalnya, yang memuat foto keluarga. Selain kalender, dia juga meminta dibuatkan poster tentang usahanya di bidang makanan dan minuman. Jadi di sini ada seorang customer yang meminta apa? Dibuatkan apa? Kalender sama poster. Nah, tugas kalian dari pertanyaan tadi, buatlah desain grafis salah satu saja, satu kelompok. Kalender atau poster tentang makanan dan minuman. Jelas? Nah, sekarang silakan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Di sini juga boleh. Sekarang boleh. Iya, langsung satu kelompok maksimal 4. Lagi semua lawan Pak. Laki ya gak apa-apa. Yuk sama kelompoknya duduknya. Udah belum? Oke, semuanya sudah saat di kelompok yang masing-masing. Udah geser lagi. Udah dengarkan dulu. Ya. Semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing kan? Udah. Selanjutnya kalian desain perencanaan proyeknya mau buat apa? Yang pertama, cari referensi tentang kalender atau poster makanan, silakan dicari. Kemudian berdasarkan referensi tersebut, pilih salah satu saja. Ya, kalian pilih dari dua proyek itu, pilih salah satu saja. Mau buat kalender atau buat poster, terserah. Kemudian, nah, carilah aset objek gambar atau foto melalui internet. Jadi foto-foto yang kalian gunakan boleh kalian download melalui internet. Nggak perlu pakai foto kalian sendiri, nggak apa-apa. Yang penting misalnya ada gambar dan teks. Setelah mendesain rencana proyek, menyusun rencana kerja. Ya, kemarin buat jadwalnya, ya. Kalau sudah selesai buat jadwalnya, si Agnes buat apa gitu, ya. Iya, dibuat jadwalnya kayak kemarin. Pakai apa itu Bapak? Pakai PowerPoint. Ya. Jadi, ya kan, kalau sudah jadi ya, buat di PowerPoint. Buat di PowerPoint hasilnya seperti apa, kemudian dipresentasikan. Ya, jadi dibuat langkah kerjanya. Kemudian toolsnya, langkah-langkahnya dibuat.
Saya nggak tahu ibu, saya tahu. Ini masih ini. Ya. Udah. Dengan yang melakukan apa yang Presentasi yang Jadwalnya kayak gini. Udah. Terus siapa yang buat? Iya ya. Kalian pakai apa? Ada foto setan. Ayo. Itu WS Drive F. Nah, itu aja gitu aja. Di Drive F aja. Save. Nah. Ini udah di tahun 2023 Mei. Ya, ini udah sesuai nggak dengan kesepakatan kalian? Coba dilihat gambarnya. Di active dulu. Ini yang sini. Saya. Ya. Oke. Nanti ini presentasikan ya. Eko. Udah, Pak. Udah Pak. Udah. Nanti di doang terus. Presentasi ya. Ya. Ada jalan. Sudah selesai Pak ini. Ini udah selesai. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Suaranya itu. Suaranya diperbesar. pembagian tugas kelompok. 1. Agnes Gosvitasari membuat posternya 60 menit. Gita Sylvia membuat PowerPoint 30 menit. Servia Safitri membuat PowerPoint 30 menit. Galanda Laurina Ita Harista membuat gambar posteran 60 menit. Presentasi pembuatan poster makanan. Buka aplikasi ada Photoshop, membuat file baru, membuat garis menggunakan point line, lalu membuat segitiga sembarang sampai membentuk melingkar lalu diberi warna hitam. Gunakan rectangle tool untuk membuat background judul. Diberi judul menggunakan tekstur menggunakan jenis huruf agent orange. Lalu beri gambar makanan yang sudah posisikan gambar dengan menambahkan background lingkaran. Tambahkan deskripsi makanan menggunakan tekstur. Tujuan pembuatan poster terlihat menarik agar menambah peminat. Memberi informasi diskon
Wabillahi taufiq wal hidayah. Atau wabillahi taufiq wal Nah, sekarang kelompok terakhir. Yuk, yang lain silakan. Silakan yang lain. Biar ada suara bising. Ya, masuk ke apa ya, Sir? Masuk dulu ke apa? Ada nggak? Bagus. Nggak. Masuk. Yang mau dikirim. Yang lain perhatikan HP-nya disimpan dulu lah. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami membuat kalender. Nama kelompok Faisal, Eko Maja, Emal Saputra, dan Nia Arif. Berikut langkah-langkah membuat kalender. 1. Mengambil gambar di internet. 2. Memasukkan gambar di Photoshop. 3. Membuat nama bulan beserta tanggalnya dan tambahkan tahun di pojok kiri atas. 4. Ulangi langkah nomor 3 ke bulan seterusnya. Berikut gambar kalender yang telah kami buat. Pembagian tugas sama Faisal Abdul Najar mencari gambar 8 menit, Eko Maja mengatur warna gambar 10 menit, M. Albar Saputra membuat tanggal dan bulan 20 menit, Yasa Arif membuat gambar kerja PowerPoint 12 menit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah membuat apa? Gambar dan teks berbasis bitmap. Dari apa? Pembelajaran hari ini ada yang sulit nggak? Maksudnya pengertian gambar bitmap tahu nggak kalian? Tahu. Apa tadi gambar bitmap pengertiannya? Gambar yang terdiri dari titik warna pixel, ya. Jadi semakin rapat pixel, jadi gambar akan semakin bagus. Jadi beda ya. Kalau vektor kemarin apa? Yang terdiri dari garis bentuk bidang. Ya, garis betul. Kalau bitmap dari titik pixel. Contoh gambarnya itu apa tadi? Contoh gambarnya? Dari kamera. Gambar yang dihasilkan dari kamera, ya, kamera handphone, kamera apalagi digital dan lain sebagainya. Kemudian format gambar bitmap apa? JPG. JPG, terus PNG dan itu berbagai macam format gambar. Nah sekarang silakan dibuka LMS-nya, ya, buka LMS-nya, dikerjakan soal. Ada soal di situ. Silakan kerjakan, waktunya 5 menit. Ya.
pembelajaran hari ini? Tidak. Semuanya sudah jelas? Sudah. Jelas. Mudah dipahami? Sudah. Sudah. Baiklah. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kalian pulang, dengarkan dulu. Sebelum kalian pulang, silakan ketua kelas dipimpin doa. Yuk, silakan pimpin doa. Ketua kelas.